Wadidaw, One Piece chapter 1077 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Dan untuk review lengkapnya, kalian tunggu saja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1077 diberi judul Seharusnya Menyadari Itu Lebih Cepat. Masuk ke cover story Germa Double Six. Eksekusi Tanpa Emosi volume ke-32. Setelah memikirkannya, mereka menyadari kendala sebenarnya adalah Dr. Vegapunk. Sampul terjadi di masa sekarang. Dari cerita sampul ini, Vinsmoke Judge dan Kaisar Clone berhenti bertengkar. Masuk ke cerita chapter kali ini, dimulai dengan Sentomaru menyuruh atau meminta semua pekerja di Pulau Egghead untuk melarikan diri dari pulau. Sentomaru memberitahu semua orang tentang insiden Ohara. Kita bisa melihat panel rekap Ohara seperti panel rekap yang kita lihat di Reverie Arcs. Sentomaru berkata bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi di Pulau Egghead. Berpindah ke grup di mana Luffy berada, Vegapunk Saka memberitahu Luffy bahwa dia punya ide atau pemikiran di mana Vegapunk yang asli atau Stella berada. Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku masih bertarung melawan Serapim. Selama beberapa halaman, mereka menggunakan serangan seperti Gomu Gomu no Kong Organ atau Sisi Sonson terhadap mereka atau Serapim. Tetapi Serapim bangkit tanpa kerusakan. Dan itu membuat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, sangat kesal. Luffy berkata, "Bagaimana kamu bisa bangun atau bangkit kembali? Apakah kamu Kaido atau semacamnya?" ucapnya. Pertarungan berhenti sejenak. Luffy dan Rob Lucci kembali ke wujud manusia normal mereka. Roronoa Zoro menyadari bahwa Serapim adalah agak mirip dengan King the Wildfire. Vegapunk Saka mendengarnya dan menjelaskan bahwa darah Lunarian yang diambil dari King sudah biasa menambah kekuatan Serapim. Kemudian Saka keluar dari grup untuk mencari Vegapunk yang asli atau Stella. Roronoa Zoro memberitahu semua orang tentang kelemahan Lunarian. Zoro berkata, "Perhatikan api di punggung mereka. Saat apinya padam, kamu bisa menyerang mereka. Tapi saat apinya menyala, mereka praktis tak terkalahkan," ucapnya. Rob Lucci berkata, "Tidak apa-apa, setidaknya kita tahu cara melawan mereka sekarang." Kemudian Zoro lanjut berbicara. Karakteristik khusus King the Wildfire adalah sayap hitam, rambut putih, kulit coklat, dan api di punggungnya. Luffy, Rob Lucci, dan Kaku mendengar itu kemudian berteriak, "Kamu harusnya menyadari itu lebih cepat." Anjay, Zoro baru sadar, Leo. Dan dengan begitu dia berhasil menjelaskan apa itu kelemahan dari Serapim. Pertempuran melawan Serapim berlanjut. Berpindah ke grup Nami, Vegapunk Edison dihancurkan oleh Essar atau Serapim Hiu atau Serapim Jinbe. Dia masih mengerang tapi rusak berat. Nami menggunakan Zeus untuk menyerang Essar dengan Raitei atau Thunderbolt. Tetapi Serapim bangkit setelah serangan itu. Tiba-tiba Sanji muncul dan menendang Essar. Dia akan melawannya. Widih, mantap. Sang pahlawan yang mendengar suara wanita pasti akan muncul, Leo. Berpindah ke grup Usopp, kepala Pythagoras ada bersama mereka. Vegapunk Lilith menggunakan bubble gun miliknya pada Snake atau Serapim ular atau Serapim buah hantu. Karena gelembungnya mengandung energi laut seperti Kairoseki, jadi gelembung harus menyentuh Snake atau Serapim ular buah hantu untuk melemahkannya. Kemudian Franky memegang gelembung dan menggunakannya untuk menjepit Snake di tanah. Franky meletakkan gelembung di atas Snake seperti bola padat. Snake mulai menangis dan mengatakan dia kesakitan. Jadi Franky dengan panik meminta maaf dan tangannya tergelincir atau terlepas dari pegangan. Snake atau Serapim ular buah hantu lolos dan menendang Franky. Kemudian mengubahnya menjadi batu. Kemudian Serapim ular atau Snake
memberi Usopp yang tidak melakukan apa-apa dalam pertempuran dan Vegapunk Lilith kedipan lucu, dan mereka tersenyum melihat kelucuannya. Lalu Snake menggunakan Mero untuk mengubah Usopp dan Vegapunk Lilith menjadi batu. Kita tidak melihat apakah kepala Pythagoras telah berubah menjadi batu atau tidak. Kemudian berpindah lagi ke Vegapunk Saka. Dia berjalan ke ruangan penelitian buah iblis tua di bawah tanah. Kita tidak bisa melihat banyak, sepertinya itu adalah laboratorium gelap yang telah ditinggalkan cukup lama. Vegapunk Saka menemukan penjara rahasia di sana. Dia kaget saat melihat Vegapunk yang asli atau Stella dan semua agen Silverfall ada di sana. Saka berkata, "Stella, jadi kamu di sini. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Aku akan melepaskanmu sekarang." Stella menyadari bahwa ada seseorang dalam bayangan di belakang Saka. Stella berteriak, "Saka, apakah kamu membawa orang lain bersamamu?" Saka berbalik dan mendengar beberapa langkah kaki. Orang misterius berjalan menuruni tangga di belakang Saka. Kita tidak bisa melihat siapa orang itu. Orang misterius itu menembak Saka di kepalanya dengan pistol. Sepertinya itu senjata biasa, bukan sesuatu yang modern atau futuristik. Dan kepala Vegapunk Saka meledak dengan darah di mana-mana. Vegapunk yang asli atau Stella menjadi kaget. Dan cerita selesai. Akhir chapter. Informasi tambahan. Tidak ada istirahat minggu depan. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, khususnya bagi seluruh fans salah satu karakter One Piece ini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Baik, kita mulai dengan One Piece Magazine volume ke-14. Kalian sudah dapat kabarnya kan Leo? Yang berdasarkan One Piece Fandom Wiki diinformasikan akan diterbitkan pada tanggal 5 April tahun 2022. Dan sebuah bocoran atau petunjuk yang cukup menarik nampaknya akan kita dapatkan. Sebelumnya, Mimin ingatkan kembali jika One Piece Magazine adalah buku spesial seri besar. Ini berisikan informasi, cerita khusus, dan detail produksi. Kembali ke One Piece Magazine volume ke-14, Oda Sensei membuat sebuah ilustrasi dengan tema atau judul Piece of Dream. Sebuah ilustrasi yang digambar langsung oleh Oda Sensei. Dalam gambar tersebut kita bisa melihat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, sedang menggambarkan sesuatu pada sebuah kertas. Dan apa yang Luffy gambarkan nampaknya merupakan gambaran para krunya. Kita mulai ada Nico Robin yang digambarkan menggunakan setelan serba hitam. Kemudian kita bisa melihat Franky dengan senyuman dan gaya khasnya. Lalu ada Tony Chopper yang terlihat dengan gaya terbang. Kemudian ada Nami yang digambarkan seperti ikan yang pernah Luffy gambarkan sebelumnya. Lalu ada Sanji tetap dengan tendangan dan mata penuh cinta. Kemudian ada Soul King Brook dengan gitar hijau berbentuk ikan. Selanjutnya ada God Usopp yang terlihat seperti boneka kayu Pinocchio yang membawa sebuah ketapel. Kemudian berlanjut lagi, ada Jinbe sang kesatria lautan yang juga terlihat bahagia. Lalu yang terakhir, ada Roronoa-Zoro yang menyebut dirinya The King of Hell atau sang raja neraka dengan gaya yang sama ketika dia selesai menebas dan mengalahkan King the Wildfire. Namun ada yang menarik di sini. Mata Zoro digambarkan terbuka keduanya, Leo. Padahal kita semua tahu setelah masa time skip atau masa pelatihan selama 2 tahun, Roronoa-Zoro kembali dengan tampilan seperti dia telah kehilangan mata kirinya atau boleh kita katakan buta. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi khusus atau tersendiri tentang hal tersebut. Apakah memang buta karena suatu insiden saat masa time skip?
Sengaja dibutakankah? Atau mungkin sengaja ditutupi untuk alasan tertentu? Dan kini di One Piece Magazine volume ke-14, kedua mata Roronoa Zoro terbuka. Apakah ini clue atau petunjuk atau memang hanya kesalahan gambar saja? Bagaimana menurutmu, Leo? Tapi jika kita berkaca pada trio monster bajak laut topik jerami, baik Sanji dan Luffy memang saat ini sudah menjadi sosok yang luar biasa dan mengerikan. Sanji punya kemampuan regenerasi dan kekerasan tubuh yang didapatkan dari exoskeleton. Lalu Luffy juga saat ini sudah berawak kening dan membangkitkan kekuatan sejati dari buah iblisnya. Dia telah menjadi Sun God Nika. Luffy telah menjadi Joy Boy yang memiliki tinju tak terbendung dan stamina tak terbatas. Seperti yang baru saja kita lihat di chapter 1045. Jadi memang Roronoa Zoro, selain hal hebat yang sudah dia dapatkan, yaitu sebuah pedang legendaris dari penempa pedang legend, kemudian membangkitkan Hausoku Haki level atas, tentunya dengan hal tak terduga, misalnya ketajaman insting dengan terbukanya mata kirinya, akan berpengaruh besar untuk sepak terjang kapten tercinta kita untuk mencapai mimpinya. Sayap sang calon Raja Bajak Laut tentu harus luar biasa, dan keduanya tentu akan selalu menopang Luffy. Bagaimana menurutmu, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.